Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sebelum kita mulai pertemuan kita, kuliah kita pada hari ini, seperti biasa kita membaca doa bersama-sama. Saya tuntun yaitu ucapkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi janani wa asri' bihi fahmi wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa tabi'in wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal khulafa'ir rasyidin wal ulama'il 'amilin wal a'immatil mujtahidin wa syuhada'i was shalihin wal qurra wal muhadditsin wal mufassirin wa ahli sufiyah wal muhaqqiqin, khususan ila Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhum wa ila hadrati masyayikhina wa asatidina wa syaikhi masyayikhina wa ila sanadil Qur'an min syaikhina Abdul Mannan ila Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ya, kita lanjutkan tema kita pada hari ini ya, yaitu kita akan membahas tentang takhrij ya, takhrij hadis. Di pertemuan sekarang sampai ke depannya nanti kita akan mempelajari tentang takhrij hadis ini gitu ya. Takhrij hadis. Apa takhrij hadis itu apa? Ya gitu ya. Apa takhrij hadis itu? Pengertiannya berasal dari kata kharaja yukhariju ya. Kalau kharaja yakhruju itu kan apa? Keluar ya, keluar. Kalau kharaja yukhariju ya apa? Mengeluarkan ya. Takhrij itu mengeluarkan itu secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Takhrij itu ini ad-dilalatu ala maudhi'il hadis fi masadirihil asliyati allati akhrajathu bisanadihi thumma bayanu martabatihi indal hajah. Yaitu apa? Menunjukkan tempat dari suatu hadis. Ya, hadis ini terletak di mana? Di kitab apa? Ya gitu. Fi masadirihil asliyati, di sumber-sumber hadis yang asli ya, allati akhrajathu bisanadihi, yang mana di sumber-sumber itu dikeluarkan hadis itu disebutkan lengkap dengan
sanadnya, yaitu namanya takhrij hadis. Itu apa? Menunjukkan hadis ini di kitab apa, sanadnya seperti ini, yaitu takhrij ya. Kemudian summa bayanu martabatihi indal hajati. Kemudian apa? Kemudian setelah ditemukan hadis itu di dalam apa sumber aslinya, kemudian apa? Dijelaskan apa derajat, apa kualitas dari hadis itu. Apa itu sahih, apa itu dhaif dan sebagainya ketika dibutuhkan ya gitu. Sekarang ini takhrij itu memiliki apa? Beberapa manfaat. Apa itu ya? Yaitu yang pertama yaitu apa? Mengetahui tempat hadis. Oh, hadis ini ternyata ada di kitab ini ya, itu ya. Itu mengetahui tempat hadis. Kemudian mengumpulkan sanad-sanad dari suatu hadis. Ya, di mana apa? Hadis itu suatu hadis itu terkadang memiliki lebih dari satu sanad. Jadi dengan melakukan takhrij apa kita mengetahui oh ternyata hadis ini memiliki sanad yang lain. Oh, hadis ini ternyata tidak hanya memiliki satu sanad gitu. Kemudian ini menemukan perbedaan-perbedaan antara matan dan sanad. Jadi setelah dikumpulkan apa hadis-hadis itu dari berbagai kitab, dari berbagai tempatnya, kemudian kita bisa mengetahui apa namanya perbedaan dari hadis itu. Mungkin di kitab ini matanya ada sedikit beda pelafalannya, ada sedikit beda redaksinya sedikit. Mungkin di kitab ini ada sanad yang berbeda ya. Jadi dengan melakukan takhrij kita bisa mengetahui perbedaan-perbedaan yang terdapat di dalam matan dari suatu hadis atau apa sanadnya begitu. Kemudian menemukan ilat dari suatu hadis ya. Jadi dengan mengumpulkan sanad-sanad tadi ya itu bisa jadi di situ apa namanya bisa ditemukan ilat dari suatu hadis atau cacat dari apa suatu hadis ya. Misalkan sebenarnya sanad ini apa namanya terputus atau tidak ya, itu bisa dikumpulkan dari berbagai sanad itu dibanding-bandingkan. Oh, ternyata ada yang gugur di sanad ini ya, itu namanya ilat. Kemudian mengungkap kepalsuan dari suatu hadis. Oh, ternyata hadis ini terdapat di kitab yang mengumpulkan tentang hadis palsu ya, bisa. Kemudian apa? Memperkuat kualitas hadis, yang mana dengan takhrij dengan dikumpulkan sanad-sanad dari berbagai kitab, nanti sanadnya itu antara satu dan lain apa kalau memang memiliki kekuatan bisa saling apa menguatkan sanad yang sekarang. Kemudian apa ini bisa membandingkan antara hadis satu dengan hadis yang lain. Kemudian apa mengetahui sababul wurud dari suatu hadis ya. Sababul wurud itu apa ya, kondisi ketika hadis itu diturunkan atau apa namanya peristiwa ketika hadis itu apa namanya muncul dari Rasulullah itu kondisi sekitar bagaimana, itu apa ceritanya bagaimana, kok bisa Rasulullah mengatakan itu ya, apakah itu karena suatu peristiwa atau karena suatu pertanyaan ya. Jadi itu apa namanya bisa ya diketahui dari apa melalui takhrij. Yang mana dengan kalau kita apa namanya melihat apa kitab hadis dari berbagai kitab, maka kita akan tahu ya matanya yang lengkap bagaimana ya. Dari situ kita bisa mengetahui apa
sababul wurud dari suatu hadis. Kemudian yaitu apa? Memperjelas kandungan hadis. Jadi dengan melakukan takhrij maka kita akan menjadi semakin paham ya, dengan berbagai mengumpulkan berbagai tempat tadi ya, kita bisa ternyata maksudnya hadis ini seperti ini ya, setelah dikumpulkan dari berbagai kitab. Kemudian mengetahui nasikh dan mansukh, yaitu apakah hadis ini hukumnya berlaku atau tidak ya, itu kita bisa ketahui dengan melakukan takhrij ya, dimana dengan takhrij barangkali di tempat di kitab yang lain dijelaskan hadis ini sudah tidak berlaku hukumnya atau dimansukh ya. Nah, itu dengan melakukan takhrij. Kemudian mengetahui sesuatu yang hilang dari hadis, baik itu dari matanya maupun dari sanadnya. Dengan melakukan takhrij maka kita akan tahu mungkin ada perawi yang gugur di sanad ini, ada matan yang kurang di tempat ini, yaitu dengan melakukan takhrij ya. Banyak ya manfaatnya. Urutan penyebutan kitab hadis ketika kita mentakhrij. Jadi ketika kita mentakhrij kan pada akhirnya kita sesuai definisi dari takhrij itu tadi ya. Jadi kan urutan kan kita menyebutkan ya, hadis ini ada di kitab A, kitab B, kitab C, kitab D, kitab E. Nah, itu kan kita ketika mentakhrij bilangnya seperti itu. Nah kan kitab-kitab hadis itu kan banyak. Nah kemudian ketika kita mentakhrij ketika kita menyebutkan kitab ada di kitab apa saja, yaitu ada kaidahnya. Bagaimana kita mengurutkan dari kitab-kitab yang sudah ditemukan tadi ya. Ada dua macam ya, sesuai yang pertama yaitu sesuai kualitas dari kitab itu ya, dan ini yang paling sering dipakai orang-orang, yaitu diurutkan sesuai kualitas dari kitabnya. Dimana kalau sesuai kualitas dari kitabnya ya, kitab yang paling sahih Bukhari, nomor 2 tingkatannya Muslim ya, kemudian Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Ibnu Majah gitu ya. Itu sesuai kualitas. Jadi misalkan hadis ini terdapat di kitab banyak, maka ketika kita mengurutkannya kalau sesuai kualitas maka kita sebutkan dulu hadis ini terdapat di kitab Sahih Bukhari, kemudian ada juga di kitab Sahih Muslim, ada juga di kitab Sunan Tirmidzi ya gitu. Itu kalau sesuai kualitas ya, atau bisa kita nggak bisa kalau sesuai kualitas loh ya, kita nggak bisa bilang begini, hadis ini terdapat di kitab Sunan Tirmidzi, juga terdapat di kitab Sahih Bukhari ya. Ini kan terbalik, harusnya kan Sahih Bukhari dulu ya gitu. Itu ketika menyebutkan ketika takhrij itu sesuai ada yang bilang mengukurnya yang didahulukan adalah kitab yang paling sahih ya, sesuai kualitasnya, atau sesuai waktu ya, kitab ini dikarangnya tahun berapa ya. Jadi sesuai urutan waktu. Jadi kalau misalkan ya Musnad Ahmad dulu terus ini dulu gitu ya, kalau sesuai waktu. Cara mentakhrij hadis bagaimana? Ada banyak cara untuk melakukan takhrij dari suatu hadis. Ada beberapa cara ya.
Yang pertama yaitu dengan apa? Melalui periwayat sahabat. Periwayat sahabat itu yang mana? Ya. Ya yang sebelumnya Rasulullah itu loh ya. Kan kalau disebutkan hadasana 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 sampai an Aisyata an Rasulullah. Ya yang sebelumnya Rasulullah itu periwayat apa? Sahabat. Ya. Kan kalau di kitab hadis ada sanadnya. Ya. Apa namanya? Hadasana yang terakhir apa? An Aisyah an Rasulullah. Jadi yang sebelum Rasulullah itu apa? Sahabat. Periwayat apa? Sahabat. Bisa kita lakukan dengan apa ini? Dengan apa? Periwayat sahabat. Mengetahui periwayat apa sahabat itu. Siapa yang sahabat yang meriwayatkan hadis ini? Misalkan Siti Aisyah atau apa? Abu Hurairah atau Abu Bakar atau Umar gitu ya. Bisa juga kita mentahrijz hadis dengan cara apa? Mengetahui lafadz pertama ya dari matan itu. Misalkan matan itu bunyinya apa gitu ya. Misalkan apa namanya innamal a'malu binniyat. Lafadz yang pertama apa? Innama. Itu namanya lafadz pertama. Matanya kan innamal a'malu binniyat. Jadi diketahui dengan cara itu mencari apa lafadz yang pertama dari matan itu, dari matan suatu hadis itu ya gitu. Kemudian bisa juga kita mencari apa namanya mentahrijz hadis dengan cara apa? Dengan melalui ini lafadz yang paling menonjol pada matan. Jadi bunyinya hadis ini apa lafadznya yang paling beda dengan yang lainnya itu apa? Ya dari situ kita mencari hadisnya. Ada juga dari tema suatu hadis. Hadis ini temanya tentang apa? Kita tentukan bisa kita mencari hadis itu sesuai apa temanya itu. Atau sifat atau keadaan dari suatu hadis. Misalkan hadis ini hadis sahih, maka kita cari kitab yang mengumpulkan tentang hadis sahih. Atau hadis ini kualitasnya dhaif, maka kita cari di dalam kitab yang mengumpulkan hadis-hadis dhaif. Atau hadis ini merupakan yang namanya hadis musalsal, maka kita cari di dalam kitab yang mengumpulkan tentang apa hadis musalsal. Itu sifat atau keadaan apa hadis. Kemudian bisa juga mentakhrij dengan menggunakan apa software ya, dengan menggunakan software komputer ya. Bisa Maktabah Syamila, bisa macam-macam ya, banyak software untuk melakukan pencarian apa hadis. Dan sekarang juga banyak yang online juga bisa gitu. Pada pertemuan kali ini ya, yang akan saya sampaikan ini mentahrijz hadis melalui apa? Lafadz awal ya, lafadz yang pertama dari matan hadis. Ya. Jadi menentukan lafadz yang pertama dari matan hadis. Yang akan kita pakai yaitu apa? Kitab Jam'ul Jawami. Ya, Jam'ul Jawami punyanya apa? Jalaluddin As-Suyuti. Punyanya Imam As-Suyuti ya. Nama kitabnya apa? Jam'ul Jawami. Ya. Punyanya Imam Suyuti. Jam'ul Jawami. Bagaimana cara kita sebelum kita ke kitab tentang Jam'ul Jawami ini, tentang apa? Kita membahas tentang ini.
membahas tentang siapa sih yang mengarang kitab ini, ya gitu ya, biar kita kenal dengan pengarang dari penulis dari kitab ini, begitu. Namanya yaitu Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Kamaluddin Abu Bakar bin Muhammad, ya, Sabiquddin Khadir Al-Khadiri Al-Asyuti, ya, atau kita kenal dengan Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Ini salah satu pengarangnya kitab Tafsir Al-Jalalain. Kan ada dua Jalal ya, Jalaluddin As-Suyuti sama Jalaluddin Al-Mahalli gitu. Ya ini Jalaluddin As-Suyuti. Beliau adalah seorang ulama dari Mesir, ya, dari Asyut. Asyut itu suatu daerah di Mesir, ya. Karena itu As-Suyuti, ya, memang dia dari Asyut, itu salah satu daerah di Mesir. Beliau lahir yaitu bulannya bulan Rajab, bulannya bulan Rajab itu tahun 800 ya, abad ke-9 ya dari Hijriyah, ba'da maghrib, ya, akhirnya ba'da maghrib. Kemudian ayahnya wafat ketika beliau berumur 5 tahun, ya. Jadi ketika beliau berumur 5 tahun itu sudah ditinggal orang tuanya, ya, umurnya 5 tahun ditinggal orang tuanya. Ini Imam Suyuti, ya, jadi yatim, ya, gitu. Kemudian beliau dibesarkan ya dengan saudara-saudaranya, ya, dengan dengan pamannya gitu. Itu Imam As-Suyuti. Kemudian dari kecil beliau belajar mengaji dan sebagainya, belajar ilmu sampai beliau menjadi seorang ulama besar, dan itu ahli di berbagai bidang, ya, seorang ulama yang ahli di berbagai bidang, ya, mulai dari bidang tafsir, bidang hadis, bidang fikih, usul fikih, ya, kemudian bidang apalagi ilmu hadis, ya, tasawuf, semuanya, ya, itu. Bahkan beliau mengakui sendiri atau hal ini di salah satu karyanya, itu di dalam kitab yang bernama Husnul Muhadharah fi Tarikhi Misr wal Qahirah, yang mana ini adalah kitab yang menuliskan biografi dari beliau sendiri. Jadi seorang ulama ini, ya, dia menulis kitab menuliskan biografinya dirinya sendiri, ya, di dalam suatu kitab. Itu Husnul Muhadharah fi Tarikhi Misr wal Qahirah, ya. Dan menuliskan juga menyatakan hal ini juga di dalam kitab Ar-Rahmah fi Tahadduts bin Ni'mah, ya. Di mana di kitab ini Husnul Muhadharah, ya, beliau bilang, ya, alhamdulillah di antara nikmat yang telah diberikan kepada saya, bahwasanya saya telah menguasai berbagai bidang di dalam ilmu, ya. Bahkan saya telah menguasai di bidang-bidang itu, ya,
yang mana belum dikuasai oleh para ulama lain selain saya di zaman sekarang. Itu katanya Imam As-Suyuti. Kemudian beliau melanjutkan ya, dan saya menguasai mulai dari tafsir ilmu tafsir, hadis, kemudian dan sebagainya ya, begitu. Terus kemudian beliau bilang dan hanya satu bidang yang menurut pengakuan beliau sendiri ini ya menurut beliau mengatakan ada satu bidang yang ilmu itu saya itu agak berat untuk mencernanya, yaitu ilmu mawaris ya, ilmu hitung-hitungan, ilmu hisab, ilmu matematika. Itu katanya Imam Suyuti. Ya, katanya Imam Suyuti, saya kalau melihat mempelajari ilmu ini itu seperti saya memikul gunung di kepala saya. Ya, kepala saya seperti ada gunungnya, sangat berat. Ya, ini kan menurut Imam Suyuti bukan, tapi kalau menurut kita ya menurut Imam Suyuti belum menguasai, tapi kalau menurut kita ya sangat menguasai beliau gitu ya. Beliau bilang seperti itu. Jadi karena pengakuan seperti ini ya, beliau mengatakan dan beliau mengatakan dan setiap zaman itu ada mujadidnya, ada pembaharunya. Ya, kemudian beliau membuatkan sebuah syair, diurutkan siapa saja mujadid di setiap zaman, mulai zamannya Rasulullah ini. Kemudian di abad ke-9 ini beliau bilang, dan saya berharap yang akan menjadi mujadid di zaman ini adalah saya. Beliau mengatakan seperti itu. Karena tadi itu ya menguasai berbagai bidang ilmu, dan beliau menyebutkan juga bahwasanya syarat mujadid itu adalah ini ya gitu. Seperti itu. Jadi ahli di berbagai bidang ilmu. Dan beliau juga sangat produktif ya, karangannya sangat banyak ya di berbagai bidang itu tadi ya, dan nggak main-main ya. Karyanya di berbagai bidang itu pasti dibuat rujukan oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang itu ya, dipakai oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang itu. Sebagai contoh, misalkan di bidang tafsir ya, kita tahu sendiri ada kitab namanya Tafsir Jalalain, dipakai orang sedunia ya. Ada juga Ad-Durrul Mansur, itu kitab tafsir. Ilmu tafsir itu dipakai rujukan para ulama di dalam bidang ilmu tafsir. Ada kitab namanya Al-Itqan ya, itu di dalam bidang ilmu tafsir. Di dalam bidang hadis ya, itu beliau memiliki kitab ya, ini Jam'ul Jawami ini ya, dan ini dijadikan rujukan orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia hadis. Ada Jami'us Shaghir. Kalau di dalam bidang ilmu hadis ada Tadribur Rawi, itu punyanya Imam Suyuti, itu dipakai juga oleh orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu hadis. Kemudian di dalam bidang fikih ya, usul fikih, itu ada kitab Al-Ashbah wan Nadhair, itu juga karangannya Imam Suyuti ya. Di berbagai bidang, di dalam bidang pengobatan beliau memiliki kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah, itu kedokteran ya. Di dalam bidang, bahkan di dalam bidang
seksologi ya, tentang bagaimana adab dalam berjima, adab dalam berhubungan suami istri. Itu beliau juga mengarang suatu kitab ya, gitu. Jadi sangat produktif sekali ya, banyak sekali karangan beliau ini, Imam Suyuti. Dan karangan beliau yang tercetak itu sudah dipakai oleh orang sedunia, itu yang tercetak. Masih banyak karangan beliau yang belum dicetak, yang masih berupa manuskrip banyak gitu. Kemudian beliau memiliki hafalan yang banyak, hafalan hadis ya, hafal lebih dari 100.000 hadis. Dan kata beliau bilang, seandainya masih ada lagi hadis pasti akan saya hafal gitu. Aktivitas beliau ya, mengajar, kemudian memberi fatwa ya, kemudian menjadi hakim atau qadhi ya, yang memberi penjelasan fatwa. Itu keseharian beliau ya, mengajar gitu. Kemudian ya, karena tadi kan beliau seperti saya sebutkan tadi, beliau kan sempat mengaku ya, bahwasanya saya telah menguasai bidang ilmu yang mana tidak dicapai oleh para ulama di zaman saya sekarang. Sehingga hal ini menimbulkan kontroversi di ulama pada zamannya ya. Di ulama pada zamannya menimbulkan kontroversi ya, sehingga ya dia banyak diserang gitu kan sama ulama-ulama di zamannya. Salah satunya yaitu Syekh As-Sakhawi ya. Imam Suyuti ini dituduh sebagai seorang plagiator ya, plagiasi dan sebagainya. Karena diisukan negatif seperti itu, hingga Imam Suyuti ini berhenti dari kesibukannya tadi, berhenti dari memberi fatwa, berhenti dari mengajar, berhenti dari menjadi hakim ya. Dan dia memilih untuk menyendiri di sebuah daerah di Raudhatul Miqyas, di dekatnya sungai Nil ya. Dan dia menuliskan alasan dari sikap beliau ini di dalam suatu kitab ya. Kenapa kok tidak mengajar lagi, kok berhenti mengajar, kenapa kok berhenti memberi fatwa, kenapa kok sudah. Beliau menuliskan alasannya itu di dalam suatu kitab, dituliskan alasan yang membenarkan hal tadi ya. Jadi dia menyendiri di daerah dekatnya sungai Nil, di situ ya menulis ya, dengan menulis dan sebagainya di situ, di perpustakaannya pribadinya beliau gitu. hingga beliau wafat pada Jumadil Ula 1911 Hijriah. Itu ya biografi singkat dari Imam As-Suyuti. Kemudian tentang kitab Jam'ul Jawami ini, gambaran umumnya bagaimana? Ya, bahwasanya kitab Jam'ul Jawami ini adalah sebuah kitab kumpulan hadis, di mana Imam Suyuti itu ingin mengumpulkan seluruh hadis ya. Ingin mengumpulkan seluruh hadis dalam satu kitab ini. Jadi ini merupakan proyek yang sangat besar ya. Jadi merupakan ide yang luar biasa ya. Jadi beliau ingin mengumpulkan seluruh. Jadi kalau orang ingin melihat hadis, nggak usah cari kitab ini. Beliau ingin dikumpulkan semuanya hadis itu di berbagai kitab itu dalam satu kitab, sehingga tidak ada sedikit pun hadis yang tidak disebutkan di kitab ini. Itu rencananya Imam Suyuti di dalam kitab ini ya, Jam'ul Jawami ya.
Jadi merupakan proyek yang luar biasa, yang sangat besar. Ya. Oleh karena itu kitab Jam'ul Jawami ini ya tebalnya aja ya sekitar 2 meter ya. Puluhan jilid. Isinya ya hadis-hadis ya. Matanya saja tidak ada sanadnya. Matanya hadis saja di sini ya. Tidak ada sanadnya. Itu sampai tebalnya, kalian bisa membayangkan tebalnya itu lebih dari 2 meter ya kitabnya ini gitu. Lah kitab ini dalam menyebutkan hadis Imam Suyuti membagi dua bagian, ada aqwal, ada af'al. Aqwal itu apa? Ya ucapannya Rasulullah ya, itu namanya aqwal. Kalau af'al itu ya selain ucapannya Rasulullah, baik itu perbuatan, sifatnya, sejarahnya, itu masuk ke af'al. Tapi kalau ucapannya Rasulullah itu ada di aqwal ini, di bagian aqwal. Itu bagian yang pertama dari kitab ini. Ya metodenya dalam menyusun hadis, mengumpulkan hadis di dalam kitab Jam'ul Jawami ini, kalau di bagian yang pertama yaitu bagian aqwal, itu diurutkan sesuai huruf abjad Arab ya, huruf Arab ya. Misalkan hadis ini dimulai dari huruf alif ya, hadis yang dimulai dari huruf alif semuanya. Kemudian setelah itu hadis yang dimulai dengan huruf ba semuanya. Kemudian hadis yang dimulai dengan huruf ta semuanya. Itu ya seperti itu dalam bagian yang pertama ini, yaitu aqwal ya. Kemudian ada yang namanya bagian yang kedua, yaitu af'al. Jadi beliau mengurutkan tidak sesuai huruf abjad, tetapi sesuai perawi sahabat. Ya rawi sahabat itu ya yang tadi misalkan hadis ini yang sebelumnya Nabi itu loh ya, an Aisyata an Rasulillah, an Abi Hurairata an yang disebutkan sebelumnya Rasulullah, itu namanya perawi sahabat. Tetapi pada kali ini kita yang cara menentukan yang aqwal ya gitu. Bagaimana cara menggunakan? Oh belum ya. Jadi di dalam kitab ini Imam Suyuti memakai simbol-simbol atau rumus-rumus untuk kitab-kitab yang dijadikan sumber oleh beliau gitu ya. Misalkan kalau kitab Sahih Bukhari itu dikasih rumus kha ya. Kalau Sahih Ibnu Hibban dikasih simbol ha sama ba. Kalau Sahih Muslim dikasih simbol mim. Kalau misalkan kaf itu punyanya dari Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak gitu ya. Ya ini ya. Kalau dal Abu Dawud ya. Dan kalau Abu Dawud di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Ha Ibnu Majah di dalam kitab Sunan Ibnu Majah ya gitu. Kemudian shot di dalam IJS dan seterusnya. Ini rumus-rumus ini bisa kalian temukan ya di halaman-halaman awal di dalam kitab Jam'ul Jawami ya. Nanti kalian lihat kitab Jam'ul Jawami-nya, nanti saya kasih linknya. Itu di halaman awal-awal dibahas tentang rumus-rumus ini. Kalian cari di halaman-halaman awal itu, nanti ada tentang rumus ini. Kemudian ini juga ya,
Kalau ak itu diriwayatkan oleh Imam Uqaili di dalam kitab Du'afa. Ya gitu. Kir apa diriwayatkan oleh Ibnu Asakir di dalam kitab Tarikh Ibnu Asakir gitu ya. Ya ini ada yang perlu anu juga ya. Yang perlu diperhatikan juga di sini bahwasanya Imam Bukhari itu kan tidak hanya memiliki kitab Sahih Bukhari ya. Kalau kho yang tadi itu jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Sahih Bukhari ya. Tapi kalau khot ya, kho sama dal, maka itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari tidak di Sahih Bukhari, tetapi di dalam kitabnya Imam Bukhari yang namanya Al-Adabul Mufrad. Kalau ya, tak sama kho ya, jadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir. Begitu ya. Ya ini kitab-kitab yang lain. Jadi ada yang kitab disebutkan dengan rumus, ada juga kitab-kitab yang disebutkan langsung tidak dengan simbol. Jadi banyak sumber kitabnya ya. Itu. Tadi banyak dari ratusan kitab itu ya. Di mana satu kitab itu terdiri dari lebih dari seperti Musnad Ahmad itu kan lebih dari 20 jilid. Itu satu judul kitab ya. Tadi berapa judul kitab itu tadi ya? Gitu. Berapa judul kitab tadi? Banyak ya, sampai 92 judul kitab, yang mana satu kitab saja yaitu lebih dari 20 jilid. Ini proyeknya besar sekali, dilakukan oleh satu orang. Hebat ya. Bagaimana cara menggunakan kitab ini, kitab Jam'ul Jawami, untuk melakukan takhrij ya? Yang pertama yaitu menentukan kategori hadis ini termasuk aqwal atau termasuk af'al ya, yaitu termasuk perkataannya Rasulullah atau bukan. Kalau termasuk perkataannya Rasulullah, maka kita kategorikan sebagai aqwal. Dimana tadi kan ada dua bagian, ada sunnatul aqwal, ada sunnatul af'al. Jadi bagian pertama kalau aqwal ya gitu. Kalau bukan aqwal ya masuk ke pokoknya bukan aqwal itu apa saja itu masuk ke af'al. Kalau itu adalah masuk aqwal, maka kita lihat huruf awalnya dari hadis itu, dari matan hadis itu ya, kemudian dicari di Jam'ul Jawami ini sesuai huruf urutan huruf abjad gitu. Tapi kalau itu bukan aqwal yaitu af'al, maka ditentukan perawi sahabatnya ya, yang meriwayatkan hadis ini. Di dalam sanadnya sahabat siapa? Sahabat itu yang disebutkan sebelumnya Nabi, itu periwayat sahabat, perawi sahabat. Ini contohnya ya. Misalkan ini ada hadis yang berbunyi seperti ini. Tungkahul mar'atu li arba'in, lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fadfar biudzatiddin taribat yadaka. Jadi ini kan hadisnya ya. Ini kira-kira apa? Masuk aqwal atau masuk af'al? Ya, masuk ucapannya Rasulullah atau tidak? Atau kalau kayak gini ya masuk ucapan ya, bukan pekerjaan kan, tungkahul mar'atu. Ya, jadi ini langsung kita tentukan ini termasuk aqwal, ucapan. Jadi sesuai langkahnya tadi, kalau aqwal maka ditentukan lafadz yang pertama itu huruf yang pertama Di sini
tungkahu ya. Huruf pertamanya apa? Ta ya. Maka kita cari di huruf ta di kitab Jam'ul Jawami di Aqwal. Maka akan kita temukan seperti ini. Yaitu sudah ketemu ya. Ya gitu. Itu ada di nomor berapa itu? 542 itu ya. Yaitu yang ini ketemu ya. Ya kemudian ya apa namanya? Kan ada ini kan ya, ada simbol-simbol, ada kha, ada mim, ada dal, ada nun, ha. Ya itu dan seterusnya itu ya. Ya sudah ketemu jadi ya. Maka kita ketika menyebutkan, ketika melafatkan, ketika mentakhrij bagaimana? Maka kita sebutkan begini ya. Hadzal hadis ya. Akhrajahul Bukhari kha ya. Kha. Jadi Bukhari. Akhrajahul Bukhari. Kemudian apa? Wa Muslimun mim ya. Wa Muslimun wa apa mim. Kemudian apa? Wan Nasa'i ya. Kan harusnya kan Imam Nasa'i dulu ya. Ya gitu. Nun Nasa'i ya. Wa Ibnu Majah ya. Dal ini masuk tadi apa ya? Kalian cari, ini saya kelewatan. Dal itu Ad-Darimi apa? Ya Ad-Darimi kayaknya. Ada yang kurang ya. Jadi wa Nasi wa Ibnu Majah. Kemudian apa? Wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Ya, dal ini Darimi yang belakang itu ya. Wa Darimi an Jabir. Ya jadi kita bilangnya ketika mentahrid begini. Akhraja hadzal hadis akhrajahul Bukhari wa Muslim wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban an Abi Hurairah ya. Wad Darimi an Jabir, begitu. Ya, begitu caranya melakukan tahrij di dalam kitab apa? Jam'ul Jawami. Sekarang tugasnya ya. Tugasnya yaitu nanti kalian saya bagi-bagi, saya beri berkelompok, kemudian saya beri hadis, saya suruh mentahrij hadis apa namanya dengan menggunakan kitab Jam'ul Jawami ini ya. Nanti kitabnya, link kitabnya saya sediakan di e-learning ya, link kitabnya itu yang PDF itu saya sediakan di e-learning, termasuk nanti pembagian kelompok tugasnya. Nanti tugasnya per kelompok ngapain? Ya, jadi hadis itu ya melakukan takhrij dari hadis itu ya. Kemudian apa? Membuat PowerPoint. Isinya apa? Ya, slide-slide yang berisi hadis yang ditakhrij itu, kemudian disebutkan dengan terjemahnya. Kemudian langkah-langkah mentakhrijnya juga dicantumkan ya, dan hasil akhir dari takhrij itu juga dicantumkan di dalam PowerPoint. Nah, kemudian ada video, kalian membuat apa? Video presentasi dari tugas kalian itu. Ya, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Ya, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.